Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposisi majemuk bersama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Lalu Lestari. Nama saya Fatur Rahman. Nama saya Muhammad Hidayat. Nama saya Febri Hamzah. Pada materi kombinasi proposisi majemuk terdiri atas 3 bab. Bab yang pertama tentang pendahuluan, bab kedua tentang pembahasan, dan bab ketiga tentang penutup berupa kesimpulan. Saya akan menjelaskan bab yang pertama tentang pendahuluan berupa latar belakang masalah dari materi tersebut. Logika pertama kali dikembangkan oleh filosof Yunani Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Saat ini logika mempunyai aplikasi yang luas dalam ilmu komputer, misalnya dalam bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan, dan perancangan komputer. Dalam ilmu logika, kita mempelajari hukum-hukum, patokan-patokan, dan rumusan berpikir. Psikologis juga membicarakan aktivitas berpikir. Karena itu, kita hendaknya berhati-hati melihat persimpangannya dengan logika dan mempelajari pikiran dan kerjanya tanpa mengganggu sama sekali urusan benar dan salah, tapi berpikir secara sehat dan praktis. Banyak salah pemikiran kita dipengaruhi oleh keyakinan dan pola pikir berkelompok. Logika adalah studi tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar atau valid. Dia fokus pada hubungan atau statement atau proposisi dan bukan isi statement tersebut. Logika berperan penting dalam ilmu matematika, misalnya untuk memberikan teorema. Demikian juga dalam ilmu komputer. Logika dalam membuktikan apakah sebuah pemrogram yang disusun berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bab yang kedua tentang pembahasan. Yang pertama ada definisi proposisi majemuk. Berbeda dengan proposisi sederhana atau simple proposition yang biasa disebut dengan proposisi subjek predikat. Maka proposisi majemuk atau compound proposition adalah proposisi yang tersusun atas 2 atau lebih dari proposisi sederhana. Proposisi majemuk dibedakan atas proposisi kompositif dan proposisi konjungtif. Proposisi kompositif terbagi ada 3. Proposisi hipotetis, proposisi alternatif, dan proposisi disjuntif. Nama saya Maria Lenditai. Saya dari kelas 01 TPLP 002 dan saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Proposisi kompositif. Proposisi hipotetis adalah proposisi majemuk yang salah satunya proposisi komponennya merupakan akibat dari proposisi komponen yang lainnya. Contoh, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Proposisi alternatif adalah proposisi majemuk yang terdiri dari 2 proposisi komponen dan salah satunya adalah benar tanpa menutup bahwa kedua-duanya benar. Sekurang-kurangnya satu proposisi komponennya benar. Proposisi alternatif disebut juga proposisi alternan, yakni atau, either, atau or. Contohnya, atau tentara Irak bermutu rendah, atau tentara sekutu lebih kuat. Selanjutnya, proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif adalah proposisi majemuk yang terdiri atas 2 proposisi komponen yang keduanya salah. Bentuk logisnya adalah tidak demikian halnya bahwa neither dan or. Contoh, tidak demikian halnya bahwa tentara Irak bermutu tinggi dan tentara sekutu lebih lemah. Proposisi konjungtif adalah proposisi majemuk
yang proposisi komponennya adalah sama derajatnya dan masing-masing dapat dikemukakan lebih dari yang lain tanpa mengubah maksudnya. Contoh, Inul adalah penyanyi dangdut dan Britney Spears adalah penyanyi pop. Selanjutnya, mengkombinasikan proposisi majemuk. Proposisi majemuk dapat dibentuk dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan dan, atau, dan tidak. Dua operator pertama dinamakan operator biner karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi. Disebut operator AND karena hanya membutuhkan satu buah proposisi. Proposisi yang diperoleh dari sebuah pengkombinasian disebut dengan proposisi majemuk yang bukan merupakan kombinasi. Proposisi lain disebut proposisi atomik. Dapat disimpulkan bahwa proposisi majemuk merupakan susunan dari proposisi atomik atau proposisi majemuk terdiri dari beberapa proposisi atomik yang digabungkan dengan perangkat tertentu. Dengan kata lain, proposisi majemuk disusun dari proposisi atomik. Metode memperkombinasikan proposi dibahas dengan matematikawan Inggris yang bernama George Boole pada tahun 1894 di dalam bukunya yang terkenal The Love of Thought. Proposisi majemuk terbagi dalam 3 macam, yaitu konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Ketiganya didefinisikan sebagai berikut. Terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Konjungsi pi dan ki dinyatakan dengan notasi pi tanda kutip ke atas, ki adalah proposisi pi dan ki. Disjungsi pi dan ki dinyatakan dengan notasi pi tanda kutip ke bawah, ki adalah proposisi pi atau ki. Ingkaran dari p dinyatakan dengan notasi tanda strip bergelombang, pi adalah proposisi tidak pi. Diketahui proposisi-proposisi berikut. Hari ini pi, hari ini hujan. Ki, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka pi tanda kutip atas ki, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Pi tanda kutip ke bawah, ki, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Dan tanda strip bergelombang, pi tidak benar, hari ini hujan, atau dalam kalimat lain yang lebih lazim, hari ini tidak hujan. Dan kedua, diketahui proposisi berikut. Pi, hari ini hujan. Ki, hari ini dingin. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Apa yang dibacakan oleh saudara Dayat tadi, maka ki tanda kutip bawah garis bergelombang P hari ini dingin atau hari ini tidak hujan, atau dengan kata lain hari ini dingin atau tidak hujan. Terus contohnya garis bergelombang P tanda kutip atas garis bergelombang I, hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin, atau dengan kata lain hari ini tidak hujan maupun dingin. Terus contoh berikutnya tanda garis bergelombang dalam kurung garis bergelombang P terkurung tidak benar, hari ini tidak hujan, atau dengan kata lain salah bahwa hari ini tidak hujan.
3. Diketahui proposisi berikut. P. Pemuda itu tinggi. Q. Pemuda itu tampan. Nyatakan proposisi berikut. Asumsikan pemuda itu pendek, berarti pemuda itu tidak tinggi. Dalam ekspresi logika atau notasi simbolik, yang dimana A. Pemuda itu tinggi dan tampan. B. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. C. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. D. Tidak benar bahwa pemuda itu tidak pendek atau tidak tampan. Terima kasih. Tabel kebenaran. Satu cara yang praktis untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk adalah menggunakan tabel truth table. Tabel kebenaran menampilkan hubungan antara nilai kebenaran dari proposisi atau nomik. Tabelnya seperti ini. Tabel ini menunjukkan tabel kebenaran untuk konjungsi, disfungsi, dan ingkaran. Pada tabel tersebut, T sama dengan truth atau benar dan F sama dengan false atau salah. Jika P, Q, dan R adalah proposisi, bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika. Penyelesaian. Ada 3 sebuah proposisi atau nomik di dalam ekspresi logika, dan setiap proposisi hanya mempunyai 2 kemungkinan nilai, sehingga jumlah kombinasi dari semua proposisi tersebut adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Tabel kebenaran dari posisi P tanda kutip bawah, Q di garis bergelombang Q tanda kutip ke bawah, R ditunjukkan pada tabel yang akan dijelaskan oleh nanti teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tian Setiawan. Saya dari kelas 01 TPLP 002. Saya dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang kombinasi proposisi majemuk. Saya akan melanjutkan pembahasan apa yang teman saya sudah bahas. Proposisi majemuk dapat selalu bernilai benar untuk berbagai kemungkinan nilai kebenarannya masing-masing proposisi atomiknya, atau selalu bernilai salah untuk berbagai kemungkinan nilai kebenaran masing-masing proposisi atomiknya. Kondisi ini bisa dilihat di tabel di samping ini, dan dimaksud dengan semua kasus di dalam definisi di samping adalah semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi atomiknya. Proposisi tautologi dicirikan pada kolom terakhir pada tabel kebenaran, hanya memuat T. Proposisi kontradiksi dicirikan pada kolom terakhir pada tabel kebenaran, hanya memuat F. Kesimpulannya, proposisi majemuk adalah proposisi yang tersusun atas 2 atau lebih proposisi sederhana. Yang kedua, proposisi majemuk dibedakan menjadi 2, yaitu proposisi komposisif dan juga konjungsif. Yang ketiga, proposisi majemuk merupakan susunan dari proposisi atomik. Operator yang digunakan untuk kombinasi proposisi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan dan atau and, or atau dan tidak atau not. Sekian dari pembahasan tentang saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.